Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, Kamis 9 Desember 2021 dengan judul Doa Daniel. Kita akan mengawali pelajaran ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari dan berkat yang Tuhan berikan. Kami akan belajar firman-Mu, Tuhanlah yang menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu doa yang paling terkenal di seluruh perjanjian lama adalah yang terdapat dalam Daniel pasal 9. Setelah mempelajari kitab Yeremia, bahwa waktu ketandusan dari bangsa Israel, seperti itu tulis dalam Daniel 1 ayat 2, yaitu 70 tahun, akan segera berakhir, dan Daniel mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan betapa doa yang sungguh-sungguh, permohonan yang pedih dan penuh air mata, di mana dia mengakui dosa-dosanya dan dosa dari umatnya. Sementara pada saat yang sama, mengakui keadilan Allah di tengah-tengah malapetaka yang menimpa mereka. Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan dalam Daniel 9 ayat 1-9. Tema apa yang Anda dapatkan yang berhubungan langsung dengan kitab Ulangan? Doa Daniel adalah sebuah rangkuman dari bagian dari kitab Ulangan yang secara tepat berisi amaran kepada bangsa itu sehubungan dengan buah-buah karena tidak melakukan bagian mereka dari perjanjian itu. 2 kali Daniel merujuk pada hukum Musa dalam Daniel 9 ayat 11 dan 13. Yang tentu saja termasuk kitab Ulangan. Dan dalam kasus ini mungkin saja merujuk pada kitab itu secara khusus. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Ulangan, mereka telah dihalau dari tanah itu. Lihat Ulangan 24 ayat 27-31 dan Ulangan 28. Karena mereka tidak menurut secara tepat apa yang Musa dalam Ulangan 31 ayat 29 telah sampaikan akan terjadi. Betapa tragis juga gantinya bangsa-bangsa di sekeliling mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Seperti Ulangan 4 ayat 6 katakan, sekarang Israel menjadi celaan. Daniel 9 ayat 16. Bagi bangsa-bangsa yang sama itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam semua air mata dan permohonan Daniel, dia tidak pernah bertanya pertanyaan yang umum yang banyak kali tanyakan ketika malapetaka menyerang. Mengapa? Tetapi kasih terhadap kitab Ulangan, Daniel. Terima kasih kepada kitab Ulangan, Daniel tidak pernah menyatakan hal itu. Karena dia tahu dengan pasti mengapa semua ini terjadi. Dengan kata lain, kitab Ulangan memberikan kepada Daniel atau para buangan lainnya sebuah konteks untuk memahami bahwa kejahatan yang menimpa mereka bukan karena sekedar nasib atau sesuatu yang kebetulan, tetapi karena buah-buah dari ketidaktaatan mereka terhadap seperti yang diperingatkan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari baca firman Tuhan dalam Daniel 9 ayat 24-27. Yaitu nubuatan tentang Yesus dan kematiannya di salib. Mengapa nubuatan ini harus diberikan kepada Daniel atau juga kepada kita? Di dalam konteks pembuangan bangsa Israel dan janji untuk kembali dari pembuangan itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa menepati setiap janji-janji-Mu. Allah yang di dalam kemurahan-Mu telah menyelamatkan dan membebaskan orang-orang Israel. Terima kasih Bapa untuk pelajaran hari ini. Kiranya dengan kasih dan kemurahan Tuhan, kami akan bertumbuh di dalam iman percaya kami, dan kami akan menghasilkan buah yang menjadi berkat. Berkatilah kami ya Bapa di dalam kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan, dan rumah tangga kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih telah bersama dengan kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Kiranya kasih Allah akan menjadi bagian kita, sehingga kita akan kembali belajar sekolah sahabat untuk esok hari. Sampai bertemu kembali.